mulai dari materi pertama. Materi pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu desain pattern. Mungkin di sini banyak yang udah mengenal desain pattern dan banyak juga yang masih belum paham nih atau belum tahu sama sekali apa itu desain pattern. Jadi, desain pattern adalah sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah umum yang sering ditemui dan dihadapi. Jadi desain pattern ini berbentuk sebuah pola gitu, pola pengembangan tertentu dalam membuat sebuah program. Pattern ini menjelaskan bagaimana kita mendesain kelas dan bagaimana interaksi yang terjadi antar kelas-kelas tersebut sehingga kelas yang kita bangun lebih elegan dan reusable. Gitu. Intinya desain pattern ini meringkas codingan kita agar bisa mudah dipahami gitu. Halo, barusan ke mute ya. Halo, terdengar kan suara saya? Ya, terdengar. Oke, lanjut ya. Nextnya ada kenapa kita harus menggunakan desain pattern ini. Yang pertama, easier to read or understand. Jadi pakai desain pattern ini baris kode kita lebih terstruktur rapih gitu. Terus mudah dibaca dan juga dipahami. Jadi kalau misalkan kita pindah project, terus balik ke project ini untuk update aplikasi itu dibacanya akan mudah gitu. Kalau misalkan kita pakai kayak metode tadi yang di satu activity menjalanin semua logic, ntar kita bingung nih atau bisa-bisa kita lupa di mana kita nyimpen codingan yang connect ke server misalnya. Terus atau misalkan di mana kita nyimpan codingan yang untuk menampilkan ke UI gitu. Nah, yang kedua adalah easier to add new features. Jadi kalau misalkan kita pakai sebuah desain pattern nih, nanti kalau misalkan kita mau membuat fitur-fitur lainnya, misalnya login dan register itu kita nggak harus bangun dari awal gitu. Kita tinggal ngikutin pola-pola yang sebelumnya udah kita buat gitu. Jadi menurutku kalau desain pattern ini dia menurutku ya dia ribet, cuma ribetnya di awal gitu untuk setupnya. Tapi kalau misalkan dia udah ke setup dan kita udah paham, bener-bener paham itu kalau misalnya ada tambahan atau perubahan fitur itu bakal gampang banget untuk nyesuainya. Itu. Yang selanjutnya yang ketiga ada make your time more efficient. Nah ini masih berhubungan sama yang kedua tadi sih. Kalau misalkan kita cepat, kita gampang nambah fitur, berarti otomatis waktu yang kita berikan juga jadi lebih sedikit kan. Yang terakhir adalah easier to fix any errors. Nah, karena kita udah membagi-bagi bagian-bagiannya masing-masing, misalnya bagian ini connect ke service, bagian ini menampilkan ke UI. Nanti kalau misalkan suatu waktu ada error nih, misalnya errornya di UI, kita tahu gitu harus ke yang UI. Terus biasanya juga kalau misalkan udah dibagi-bagi gitu, codingannya nggak akan terlalu panjang. Paling kalau misalkan kayak login register gitu, paling habisin di satu filenya bisa cuma 300 sampai 400 line gitu. Oke. Next. Nah, karena sebenarnya desain pattern tuh ada banyak sih yang biasa kita kenal tuh biasanya ada MVC, model view controller itu yang biasa dipakai kalau misalnya kita ngoding web. Terus yang biasa dipakai di Android tuh kebanyakan orang pakainya MVP, model view presenter. Nah, kenapa di sini saya mau menjelaskan tentang MVVM? Karena MVVM ini tuh belum banyak itu orang-orang yang menurut saya ini belum banyak orang yang saya temui pakai arsitektur kayak gini gitu. Mungkin karena orang-orang pas lihat pas lihat pertama kali tuh wah ini pusing gitu. Padahal kalau misalkan ditelusuri lebih lanjut ini kalau misalkan udah dipahami betul dia bakal menguntungkan banget gitu untuk pemrograman. Jadi apa sih MVVM ini?
MVVM tuh kependekan dari model view model. Nah, MVVM ini adalah pola desain perangkat lunak yang disusun untuk memisahkan logika program dan UI. Jadi kita misahin logic untuk logic bisnis atau logic program dan tampilan gitu. Nah, MVVM ini juga dikenal sebagai model view binder. Dia yang bikin ini tuh kalau nggak salah arsitek Microsoft. Siapa yang namanya? Pokoknya arsitek Microsoft ini MVVM ini dia sering dipakai di Microsoft kayak di ASP dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya MVVM ini mengatur kode dan memecah program menjadi modul. Jadi ntar di dalam aplikasi ini tuh ada modul-modul tersendiri untuk membagi logic program gitu. Nanti ada API modul, ada konteks modul, dan ada misalnya view model gitu. Nanti lebih jelasnya kita akan terapin di sesi live coding setelah ini. Oh iya, saya lupa nanya di sini programmer Android-nya ini rata-rata semuanya programmer Android kan ya? Jadi kalau misalkan ada bahasa-bahasa yang agak sulit gitu, kalian bisa pahami atau ditulis aja, ntar bisa dicari pengertiannya. Oke. Jadi MVVM ini kan dia lanjut lagi ya. Jadi MVVM ini kan dia terdiri dari 3 bagian nih. Ada model. Yang pertama. Nah, model itu dia entitas atau representasi dari data yang digunain pada logic bisnis, atau lebih mudahnya dia representasi dari data yang dikeluarkan oleh service yang kita gunakan atau dari REST yang kita gunakan. Biasanya dia kan REST itu dia berbentuk JSON nih, JSON file kan. Kalau misalkan kita masukin ke model, dia ntar bisa jadi macam-macam. Misalnya ada Kotlin class, atau yang biasa kita gunain itu Pojo, atau plain old Java object gitu. Yang selanjutnya ada view. View ini dia representasi UI dari sebuah aplikasi. Nah, kalau di Android itu biasanya view itu activity atau fragment ya. Selanjutnya ada view model. Nah, layer view model ini dia ditempatin di tengah-tengah antara view dan model. Nah, dia itu kayak sebagai jembatan dari service atau logic bisnis yang digunain ke view atau UI yang dilihat oleh user. Tuh. Oke, mungkin itu penjelasan singkat tentang desain pattern dan MVVM. Nah, iya, tadi belum ini ya. Kenapa saya memilih untuk menjelaskan MVVM ini? Karena menurutku ini lumayan mudah sih. Setiap orang mungkin berbeda pemahaman, tapi menurutku ini untuk pemula. Untuk pemula ini cocok untuk dijadiin tempat latihan gitu atau praktis. Oke, next. Nah, mungkin itu penjelasan singkatnya. Untuk MVVM ini penjelasan yang lebih lengkapnya nanti kita ada di live coding. Udah pada siap kah untuk live coding? Oh iya, ini kalau misalnya Oke. Kalau misalkan jangan takut ketinggalan codingan, karena nanti di akhir acara saya bakal push codingannya ke GitHub yang udah saya kasih di chat ya. Oke, mungkin kita langsung mulai ke codingannya ya, karena udah jam 13 sampai jam 13.20-an. Oke. Sekarang mari kita buka file Android Studio-nya, buka Android Studio-nya, buka project yang tadi di pull. Nah, di sini case-nya, case aplikasinya, kita akan menampilkan data tentang yang sedang ramai sekarang ini, COVID-19 di Indonesia. Saya bakal menampilkan data-data hari ini dan
data-data sepanjang waktu. Seperti di layar bisa dilihat. Nah, ini mockup yang akan saya gunain kayak gini ya desainnya. Nah, terus di project yang saya kasih di GitHub itu dia udah ada bukan struktur, library dan aset-aset yang akan digunakan di live coding kali ini. Oke, udah pada dibuka ya semuanya? Apa masih ada yang belum? Halo teman-teman. Halo, cek. Apakah suara saya terdengar? Ada suaranya Mas Novel. Terdengar. Udah pada siap ya? Ini saya akan jelasin dulu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Gradle. Udah pada tahu kan ya, Gradle ini isinya library yang akan saya gunain. Layar saya kelihatan nggak ya? Oh, nggak ada Mas Novel. Oh, nggak ada ya? Layarnya nggak kelihatan. Mas. Bentar, saya coba restart ya. Wait. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau punya pertanyaan, bisa langsung ditanyakan nanti ya. Setelah penjelasan, boleh langsung ditanyakan. Nah, kemudian insya Allah di akhir acara juga kita akan melakukan foto bersama secara online ya. Gimana Mas Novel? Udah bisa Mas Novel? Coba lagi deh. Masih belum kelihatan ya layarnya? Masih belum Mas, masih belum kelihatan. Oke. Udah kayaknya ya. Udah terlihat kan? Oke. Nah, ini yang pertama saya mau jelasin dulu ya untuk yang paling dasar nih di Gradle sih. Jadi library yang bakal saya gunain ke ini itu ada yang pertama saya pakai Life cycle dia buat fungsi-fungsi kayak on create, on pause dan lain-lain. Terus ada retrofit juga. Retrofit itu dia library untuk klien HTTP untuk ngambil ngeget ke service. Terus selanjutnya saya mau gabungin sama RX Java. RX Java ini ntar dia bisa ada istilah yang namanya observable dan subscriber. Nanti saya coba jelasin di codingannya. Terus selanjutnya saya juga bakal pakai Dagger. Dagger ini dia library untuk nge-inject kelas-kelas ke kelas lainnya gitu. Terus ada OKHTTP juga yang digabung sama retrofit ini untuk client service-nya. Oke, itu untuk library yang digunain lumayan banyak ya di awal. Terus saya juga bakal pakai Lambda expression. Jadi ini compile option-nya saya tambahin untuk Java version 1.8. Oh iya, di kali ini bahasa yang kita gunain Java ya, soalnya mungkin teman-teman di sini ada yang masih baru-baru, mungkin masih belum paham Java. Kalau misalnya Kotlin, kalau misalkan programmer Kotlin tuh pasti ngerti Java sih kalau Kotlin. Jadi biar semuanya bisa nyimak, bisa ngerti, saya bakal pakai yang Java dulu. Oke.
Untuk library-nya ini, terus oh ya, di sini saya nggak akan ngegunain dulu data binding ya, soalnya itu pembahasannya ntar terlalu panjang. Oke, kita pindah dari Gradle, terus di sini drawable-nya udah saya tambah, ada background rundown, biar si background-nya ada round-nya di bawah, terus desain untuk aplikasinya sudah saya buat ya, bisa dilihat masing-masing. Ini sudah sesuai mockup yang dibuat. Oke. Nah, sekarang kita mulai ngoding untuk membuat arsitekturnya. Ini bisa benar-benar disimak ya, soalnya agak lumayan ribet sih ini untuk membangun arsitekturnya dari awal. Oke. Untuk memulai, ini kan project ini masih bersih nih ya. Nah, biasanya saya itu bikin naruh kayak file-filenya di folder masing-masing. Misalnya kita bikin folder baru nih, package, kita klik new, klik package, terus kita bikin folder baru namanya API service. Oh ya, untuk menandakan ini folder saya pakainya camel case ya. Untuk kelas biasa kayak gini gitu di awal. Oke. Kayak service, terus kita bikin Java class tapi bentuknya interface, namanya API service. Nah, ini kita biarin kosong dulu aja. Kenapa? Soalnya nanti antara satu dan yang lainnya tuh dia saling terhubung. Jadi kalau misalkan kita bikin langsung dari modulnya, ntar kita nggak bisa nge-get si kelas ini gitu. Jadi harus dibikin dulu. Ini biarin dulu aja kosong. Oke, nextnya saya akan membuat nah, ini library yang kita gunain untuk bikin library yang kita gunain untuk membuat si arsitektur ini kan dia pakai Dagger ya. Nah, dia harus pakai Dagger nih. Kenapa? Soalnya untuk menghubungkan satu kelas dengan kelas yang lain itu kita butuh Dagger gitu. Untuk menginjek kelas ini dan ke kelas yang lainnya. Nah, yang pertama saya bakal bikin dulu view model key-nya. View model key ini fungsinya apa nanti saya jelasin. Dibuat namanya view model key. Oke. Nah, di atasnya kita tambahin anotasi. Anotasinya ada documented. Nah, fungsi documented ini nanti dia otomatis masuk ke Javadoc gitu. Terus ada extension. Di sini juga view modelnya kita jadiin dulu interface. Oke. Nah, apa fungsi view model ini? Nanti kita akan membuat sebuah factory untuk view model biar dia bisa dipakai di UI yang akan kita gunakan. Ini kelasnya view model. Nah,
saya jelasin ya untuk yang ini. Nanti public interface ini dia berisi ini untuk key-nya ya, dia berisi kelas, tanda tanya itu dia generik, dia menerima apapun yang mengextend view model. Itu. Jadi misalnya tanda tanyanya kita ganti misalnya main activity view model gitu. Nah, jadi dia menerima semua kelas yang nge-extend si view model ini. Itu fungsinya. Ini value sebenarnya namanya bebas sih. Cuma saya kasih nama value. Terus saya akan membuat folder baru. Nah, kita butuh sebuah komponen. Komponen ini nanti isinya activity yang akan kita inject ke view model. Gitu. Terus kita juga butuh modulsnya. Nah, modus ini nanti isinya dia fungsi-fungsi untuk ngeproses kayak misalnya kita mau membuat retrofit klien dan lain-lain itu kita simpan di modus ini. Yang pertama ada kita butuh konteks modus. Nah, konteks modus terus karena dia tipenya modus, jadi kita kasih anotasi bahwa dia adalah modul. Ini fungsi dari dagger-nya. Jadi dagger itu ngebantu kita untuk memanage arsitekturnya gitu. Terus sini kita kasih private final context. Kita kasih ini konstruktornya. Nah, yang selanjutnya kita bind. Bind ini juga fungsi dari dagger. Dia memprovide kelas ini, memprovide si kelas abstrak ini ke modul-modul yang lain gitu. Ini oh iya ini kita bikin abstrak. Nah, itu untuk konteks modulnya. Ini sebenarnya fungsinya mudah sih. Ini intinya dia fungsinya untuk nge-get modules gitu, untuk nge-get konteks dari activity yang akan kita gunain. Terus next kita butuh view model-modulsnya. Nah, nanti view model yang dibuat itu dia harus didaftarin di sini. View models. Kecepatan nggak ya saya, teman-teman? Oh iya, untuk ngoding Android kita biasanya pakai Android Studio atau pakai ini sih. Pakai lupa. Tools yang lumayan jadul tuh. Kalau pakai Visual Studio kayaknya belum bisa untuk nambahin JDK-nya. By the way, ini saya kecepatan ya untuk ngejelasinnya. Ada yang masih kurang paham? Nanti biar saya ulang. Atau ntar simpan aja dulu pertanyaannya untuk di akhir acara. Oke, kalau cukup. Oke, kita add. Nah, selanjutnya ini ada view model modules ya. Semua modules itu kita bikin abstrak, terus kita tandain, dianotasiin di atasnya bahwa ini tuh modul. Nah, ini kita biarin kosong dulu karena sementara ini belum ada view models yang kita buat. Next, kita bikin API modulesnya. Oke.
Nah, sebelum itu, saya lupa ini ya, API yang akan kita gunakan itu namanya https //coronaelmo@ninja v2. Ini dia, kenapa saya pilih ini, dia lumayan di chat ya. Oh iya, kalau ketinggalan nggak apa-apa, ntar bisa di akhir di pull aja di GitHub-nya. Ini nanti saya push kok. Nah, kita kan mau pakai ini kan, otomatis base URL-nya kita sampai yang v2 ini. Aman, kita biar lebih mudah membutuhkan API modul ini. Tuh. Nah, mudah ngubahnya sih kalau misalkan mau ngubah tinggal ke situ gitu. Base URL. Oke. Kliennya klien. Nah, kita pakai JSON converter untuk ngubah si JSON-nya jadi memecah JSON-nya jadi ke kelas Java, jadi pojok. Kalau adapter kita bakal pakai Java Factory. Akhir kita build. Nah, ini emang agak ribet sih. Fungsi ini kan provides nih. Provides itu dia artinya menyediakan. Nah, intinya si static retrofit ini dia disediakan ke yang di-include tadi, view model modules. Nah, jadi view model modulesnya itu otomatis dia disajiin, ya istilahnya disajiin ini. Tapi, nah di sini ada singleton. Jadi di dalam satu aplikasi itu dia cuma menyediakan satu retrofit ini gitu. Kan biasanya kalau misalkan kita pakai kalau misalnya kita ngoding biasa tuh di setiap activity biasanya nambahin ini kan retrofit lagi. Di sini dia ditambahinnya satu aja gitu, provide-nya single. Terus kita provide juga untuk static API service-nya. Ini provide ini sebenarnya bebas sih namanya, cuma saya kasih aja provide API service retrofit. Nah, ini fungsinya dia untuk ngambil dari si API service yang tadi kita buat di sini. Nah, ini. Jadi nanti kita define semua URL-nya di sini. Mungkin ada beberapa yang udah tahu ya fungsinya. Oke. Untuk API service-nya nih udah jadi nih. Next, kita masuk ke nah, next-nya kita bikin view model factory. Saya lihat di catatan takutnya ada kelewat. Benar. Kita bikin sebuah package baru namanya view model. Nah, isinya kita kasih kelas namanya view model factory. Nah, fungsinya apa? Nanti dia berfungsi untuk menyediakan untuk memproses view model yang udah dimasukin di komponen tadi, di view model tadi di sini. Nanti kita masukin view model yang dibikin. Nah, habis itu setelah di build si factory ini, nanti dia akan bikin view modelnya bisa di provide ke tampilan-tampilan yang akan kita buat. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi ini dia harus implement si view model providernya.
private. Kita masukin map yang tadi dibikin. Saya jelasin lebih lanjut. Dan provider. Ini sama main creators. Terus kita inject. Ini saya ngoding dulu ya, ntar saya jelasin. Kasih emosi dulu. Terus provider. Dalam creators set if model classnya from entry get value link if ini agak ribet bagian factoring sih emang. Kalau misalkan dia nggak ada si file view modulnya atau nggak ditemuin, kasih accept. Ini mungkin ada beberapa yang belum ngerti kayak gitu. Saya jelasin.
Oh iya, jangan lupa ini dibikin semua form. Kita lagi ini ada error. Nah, kita cari dulu di mana. Oh, kita telah ini sepertinya. Oke, hati-hati ya untuk ini bukan provider provider inject. Nah, hati-hati untuk penggunaan library itu jangan sampai salah ya. Ternyata lumayan berpengaruh. Oke, udah gak ada error untuk view model factory-nya. Next. Nah, next di sini kita akan pakai si base application-nya. Jadi kita akan pakai application bawaan dari Android-nya. Kita akan bikin sendiri untuk base application-nya. Oh iya, ini ada ikutin kah? Masih pada ikutin? Oke. Nah, di base application ini kita akan mengganti application yang default dengan menambahkan dagger di dalamnya gitu. Sistem. Tapi ini sistem aplikasi soalnya di kelas application defaultnya bisa pakai semua. Terus private. Di sini kita belum bikin komponennya. Kita bikin dulu deh. Nah, di komponen ini kita sediain satu kelas namanya app component. Fungsinya apa? Nah, fungsinya dia untuk menginjek activity yang akan kita gunain. Kita bikin satu ini aja app component. Jangan lupa di sininya kita kasih angka isi nama. Soalnya biar dia cuma instance sekali gitu di satu aplikasi biar gak berat. Nah, terus ini ada komponen sini kita masukin modus yang udah buat tadi. Jadi ada IP modus sama konteks modus. Terus di sini juga kita bikin proses. Nah, ini kita kan belum ada ininya kan, belum ada yang mau kita inject activity-nya. Jadi sementara kita pastikan dulu aja. Nah, ini sebenarnya ini udah jadi sih untuk angka dasar dalam pembuatan parent and victim ini. Sekarang selanjutnya tinggal kita kasih tambahan-tambahan ini sih bagian lumayan pentingnya di kita tarik di sini komponennya terus
ini masih merah. Kenapa? Bukan error ini karena belum ada activity yang kita injek karena masih kosong, jadi dia merah kayak gitu. Nah, nanti kalau teman-teman mulai pakai arsitektur seperti ini, terus ada error di sini, error persis di sini. Nah, nanti kalian cek lagi nih, apakah di activity kalian activity-nya udah pada diinjek belum gitu. Kalau misalkan belum, manggilnya kayak gitu sih. Terus kita bikin ini kasarnya udah jadi semua. Nah, selanjutnya tinggal kita bikin aplikasi untuk tampilannya. Di sini saya bakal pakai main activity aja biar lebih gampang. Tapi sebelum itu, ini sebenarnya cara yang biasa saya lakuin sih. Saya biasanya bikin dulu base activity. Ini untuk teman-teman biar modelnya lebih enak. Di sini saya extend add compare activity. Biasanya kan add compare activity itu kita extend di main activity nih di sini. Tapi kali ini saya bakal bikin base activity-nya. Terus konteks. Nah, kalau enaknya pakai cara ini, kalian bisa nampilin progress dialog dengan satu ini doang, dengan satu fungsi doang. Kita bikin dulu abstrak. Nah, karena kita pakai nggak ada button yang bisa diklik, jadi kita nggak implement. Kalau misalkan teman-teman nanti pakai button yang diklik, ntar dengan implement juga itu terus on click kanan. Tapi sementara kita karena saya belum terus kita tambahin dialognya untuk problem login. Terus bikin on click. Nah, biasanya saya tambahin sini on click stuff. Nanti saya jelaskan untuk apa, terus konteksnya, konteks. Terus progress dialognya dengan progress dialog. Nah, terus nanti kita juga buat sebuah abstract function untuk init I sama init. Kita nggak pakai init. Nah, kita bikin dulu untuk kelas abstraknya. Grid stuff. Let's go ratio. Selanjutnya yang tadi public abstract void menginit UI-nya. Nah, selanjutnya kita misalnya mau bikin fungsi untuk ngetos, bisa pakai di sini. Terus nanti tinggal di sananya tinggal dipanggil di activity-nya. Sementara kita bikin fungsi dulu untuk show progress dialognya. Bahkan kita sama dialognya. Message-nya yes. Terus dia loading, dia nggak bisa di cancel. False, terus server website false, terus kita panggil
Nah, kalau kalian mau bikin fungsi bisnis, tinggal kalian bikin bisnis progress. Hello. Isinya cuma gitu. Terus jangan lupa bikin fungsi untuk konteksnya. Ini fungsi terakhirnya sekarang kita akan membuat tampilan UI-nya. Bikin struktur dasar untuk apa namanya model view modelnya. Kita bikin di UI biasanya. Terus namain, misalnya kita bikin folder baru main. Nah, di main itu nanti kita harusnya bikin ini gitu. Nah, sekarang kita, karena waktunya terbatas ya, udah jam 2, jadi kita kata aja untuk codingnya. Misalnya sini ada model tuh yang tadi itu yang isinya bentuknya pojok. Terus selanjutnya ada untuk modelnya. Ini struktur besarnya aja, terus activity-nya kita pindahkan ke yang ini nih. Oke. Ini sudah sampai ke ini. Terus yang pertama itu ya kita harus bikin si modelnya dulu ini. Misalnya modelnya kita kasih nama response country, misalnya kan ininya country. Nah, kita define dulu deh pakai service-nya biar nggak lupa. Soalnya kadang saya suka lupa. Di sini, bentar. Di sini kita tinggal define. Misalnya, nah ini untuk metode-metodenya misalnya get atau bisa ada post atau put. Tapi karena akan get data kita pakainya get. Terus kita tinggal masukin di service yang akan digunain. Di sini saya pakai countries terus Indonesia. Nah, ntar dia ngedetekan single object. Bentuknya nanti respon country. Terus kita kasih fungsi namanya get data country. Nih. Nah, terus gimana nih? Saya ada trik untuk membuat file pojok jadi lebih cepat. Nah, caranya dari respon yang udah kita dapat ini nih, kita copy semua, terus kita masukin ke ini, ada website namanya JSON script to pojok. Biasanya saya di sini sih untuk lebih cepat gitu. Kita tinggal paste di sini, terus kita string ininya Java, JSON, terus anotasinya JSON, kita preview. Nah, dia langsung muncul si kelasnya. Nah, di sini kita kayaknya bikin 2 kelas ya untuk yang data. Nah, masukin sini untuk data yang ini, dan tadi ada tambahan di sini ada data country info nih. Nah, untuk ini kita harus bikin satu model lagi. Misalkan namanya country info. Nih. Kita isi sama yang di atasnya tadi. Ini. Nah, sip. Paste. Terus kita import kelasnya. Nah, ini tinggal ngikutin untuk yang lainnya. Infonya udah. Oke. Nah, ini untuk datanya siap. Selanjutnya kita akan bikin untuk modelnya. Ini saja. Oh iya, sebetulnya untuk yang ketinggalan nanti bisa pull di directory yang saya kasih.
Oke, selanjutnya, oh iya saya lupa, kita harus bikin satu folder lagi namanya service. Misalnya kita sesuaikan aja sama nama foldernya, misalnya main service. Nah, di dalam main service ini kita bikin sebuah kelas namanya main service. Oke. Nah, di sini kita masukin dulu API service-nya, terus jangan lupa harus kita inject. Sebenarnya saya jelasin untuk fungsi inject ini, dia gampangnya tuh dia nge-extend semua yang ada di kelas itu, semua yang ada di kelas si API service itu tanpa nge-extend kelas ini gitu. Jadi fungsi-fungsinya bisa kita gunain. Bentar, saya coba contohin. Oh, terus service. Nah, ini fungsi untuk mengupdate datanya. Tadi kan nge-returnnya terus respon country kan. Terus namanya misalnya kita kasih get data. Ya, returnnya nanti API service, terus nah di sini ada nama fungsinya get data country. Nah, udah. Terus kita balik lagi ke kita langsung masuk aja ke view model. Namanya misalkan main view model. Oke. Main view model. Nah, di sini ini prosesnya agak lumayan panjang sih. Ini bagian paling krusialnya di sini. Untuk view model, kita harus nge-extend dulu ke view model. Terus masukin dulu main service-nya di sini. Nah, jangan lupa si main service-nya ini kita ke dalam main view model nih. Main service. Nah, di sini ada beberapa yang saya gunain dari RX Java. Contohnya kayak composite disposable ini. Ini pentingnya untuk mengambil data secara real dari service, tapi tanpa mengganggu si proses depan di Android-nya. Jadi dia berjalannya di background. Terus ada mutable data juga. Ini respon country biar kita bisa merubah si data UI-nya secara live. Terus ada private, biasanya pakai boolean. Kalau dibuka ini saya kasih kalian bisa nambah juga nih, misalnya mau pakai message dan lain-lain bisa, cuma disesuaikan untuk tipe data ininya. Terus kita bikin dulu getter setter-nya. Ini kemarin kita bikin getter set datanya nggak usah. Nah, ini kita bikin JS loading-nya itu kita post value. Nah, ini fungsinya post value di sini dia untuk ngerubah data is loading ini jadi true gitu. Terus kita bikin fungsi load data private datanya. Nah, di sini saya bakal pakai tools namanya disposable. Ini agak di sini. Terus kita main service-nya. Nah, fungsinya tadi get data. Kita subscribe on scheduler. Nah, nanti dia kalau dan ini ya saya jelasin ya. Ayo
terus intinya serve out with this stable datanya respon country. Ini kalau misalkan udah gini biar kita lihat ARPS aja terus implement method. Nah kita implement sama. Nah kalau misalkan kita pakai disposable begini ya, kita bisa nge-get kalau misalkan dia sukses atau error. Nah kalau misalkan dia sukses, loadingnya kita post value false, terus data kita post value yang respon country tadi. Dan errornya kita kasih ini post value-nya false. Ini nanti bisa menghasilkan error-errornya sih kalau kalian mau di sini secara di misalnya bikin variable message di sini string terus message. Nah, ntar si message ini bisa kalian post value kayaknya get message. Tuh. Nah, ini untuk fungsi load datanya sudah. Yang terakhir sekarang kita akan activity. Ini yang terakhir tampilkan di main activity. Nah ini karena kita pakai data binding, jadinya kita harus ngedeklarasiin si text view-nya satu-satu nih. Bisa dilihat dari yang tadi. Oh iya, bentar. Ini kita hapus dulu untuk ini sama ini. Jadinya kita extend-nya ke base activity. Nah, terus kita kontrol enter, terus implement method. Nah, biasanya saya pakai stuff ini untuk set content view-nya. Content-nya add layout, terus activity main. Nah, API-nya kita kan tadi nggak pakai data binding ya, jadi butuh deklarasi satu-satu. Jadi di file sini semua ID-nya saya tulis, namanya ada fs apa, terus fpdate tv positif today, tv sembuh today, terus keseluruhan. Selanjutnya ada TV sembuh dan TV meninggal keseluruhan. Sama yang di bawah itu kalau bisa kalian lihat ada update-nya. Terus selanjutnya kita bakar satu text box. Fungsinya biar bisa nanti jam secara real time. Oke, ini TV apa? Kita ya lumayan banyak sembuh today yang kurang. Oh ya, TV-nya di sini untuk kan di mockup nih, kalau bisa kita mockup nih, dia ada sapaan, ada jam, dan ada date secara real time. Nah, untuk itu kita butuh si simple date format simple display mockup-nya. Kata
misalnya kayak gini. Misalnya get default, nah PPD-nya kita set text format, dan get distance, get type. Nah terus untuk menggunakan si view modelnya, kita harus nge-inject dulu di sini. Inject view model provider. Dulu vektornya. Kita masukin dulu view modelnya. Sini. Nah, terus kita klarifikasi di sini. Karena kita menggunakan application, jadinya si application-nya kita casting dulu pakai application, get application, get terus kita inject yes. Ini karena belum ada, jadinya ini masih belum bisa kita inject. Nah, kita bikin dulu main view modelnya. Partners of its view model tadi, terus kita get view model. Nah ini fungsinya apa? Fungsinya ini kita untuk nge-get semua yang ada di dalam main model ini. Nah, cuma kenapa masih merah? Karena view model ini belum kita daftarkan di komponen di view model modulsnya gitu. Kita coba daftarin dulu ya. Kita baik terus ke map. Nah, tadi yang view model key yang tadi kita buat, ini kita masukin di sini. Nah, ini sebenarnya nanti fungsinya di view model key ini dia ngecek apakah view model yang kita daftarin ini sama enggak gitu. Ini view model namanya bebas untuk yang function. Terus kita masukin main view model. Nah, ini kita daftarin satu view model gitu. Jadi mungkin kalau misalkan activity-nya ada 5, ntar bisa aja ada 5 view model di sini. Nah, terus Oke, terus kita harus inject, udah inject. Nah, terus kita harus daftarin si ini di sini, void namanya inject. Terus tadi activity yang mau di kan ada activity nih. Nah, kayak gini. Main activity terus kita kasih nama activity. Ini kenapa nih? Oh, oke, ini kita salah factory lagi. Salah. Ini hati-hati ya untuk di sini. Kadang salah ini salah apa library mulu. View. Ini kita ambil lagi view model provider. Sorry. Oke, casting aja deh. Oh, ternyata ini harus diisi view factory-nya. Berarti di sini namanya factory.
ini ya untuk pemanggilan view modalnya. Nah, terus kita bikin beberapa fungsi, get dan apaan misalnya untuk yang selamat siang atau paginya, terus kita get data country-nya ini last step sih. Habis ini loading. Nah, udah kita bikin 3 ini, terus kita bikin function satu-satu ya. Kita pakai logic sederhana sih untuk kita get dulu time-nya. Kita get nah ini hor day ya, bisa nantikan waktu 24 jam. Nah ini sebenarnya kita pakai fungsi if ya. Misalkan si hournya lebih dari jam 1 dan dia kurang atau sampai jam 11, maka tes apanya nanti di set teksnya selamat pagi. Dan kalian menulisin sendiri ya ini, soalnya waktu kita lumayan terbatas, jadi kita lanjut dulu. Terus selanjutnya ada private void untuk get data country. Nah, get data country ini kita isi main view ya. Terus kita data ini. Nah, di bawah kita pakai observer disk, terus kita dapetin datanya. Kalau misalkan kita dapat datanya, ntar kalau udah kita dapat datanya, kita tinggal masukin meninggal teks. Nah ini ntar kalian lanjutin sendiri ya, saya contohin satu biar kalian bisa explore. Misalnya kita nomor format, get instance, format, terus data. Nah kita kali ini yang dibutuhin apa nih? Kan ini telepon meninggal ya, jadi gitu. Kalau misalkan butuh telepon meninggal today, nomor format, instance, format, data, sama get today. Nah sini. Oke. Untuk fungsi downloadnya, biar bisa double time, kita pakai fungsi get loading. Saya biasanya pakai fungsi ini untuk ngambilin progress dialognya. Save this, terus kita kasih loading. Nah ini step terakhirnya. Kalau misalkan dia loading, ntar kita show progress dialog, misalkan nama main, terus mohon menunggu, terus di else-nya kita kasih this. Nah ini udah jadi nih satu aplikasi untuk nampilin. Kalau misalkan kalian build nanti dia jadi bakal kayak gini. Nah ini karena ini belum selesai, jadi bisa nih kalian explore sendiri untuk coba-coba gitu. Oke, gitu untuk penjelasan tentang MVVM. Apakah ada pertanyaan atau ada yang masih belum dipahami? Nah, untuk pertanyaan ya mungkin coba di-run ya kalau misalkan yang udah. Oh, fungsi dari include. Oke. Mungkin saya akan jawab dulu pertanyaan dari Mas Denny Mardiansyah ya. Saya balik
ini dulu deh, share screen. Oh ya, mungkin tadi ada beberapa yang belum saya jelasin ya, ada yang kelupaan. Ada yang udah coba ngeran aplikasinya kah? Oke, balik codingan ya. Tadi itu pertanyaannya di sebelah ini ya, untuk ini. Nah, fungsi include ini, dan itu dia cuma nandain sih kelas mana aja yang butuh si API modus ini, isi dari API modus ini, retrofitnya atau si API service-nya. Nah, di sini kan katanya yang butuh tuh di view modulnya. Nah, di sini. Gitu. Jadi dia cuma nandain doang sih ini si kelas ini dia dibutuhinnya di sini loh gitu. Terus dia lupa menjelaskan untuk di nah di sini ya untuk yang view modelnya ini ada view model key. Nah fungsi dari into map ini fungsi by ini kan tadi saya bilang dia sama kayak provides. Kalau provides dia ada returnnya, nilai returnnya. Kalau misalkan byte itu dia nge-return abstrak, berupa abstrak gitu kayak gini. Nah terus fungsi into map itu apa? Fungsi into map tuh dia masukin ke dia ngediin map gitu. Tahu kan map tuh kan dia ada key sama value kan. Nah kayak gini. Ini juga sebenarnya fungsi anotasi into map ini dia ngubah ini Q-nya, ini key-nya, ini value-nya gitu. Nah, apa fungsi kita jadiin kita mapping di sini? Fungsinya adalah ketika dijabarin di view model factory ini, nanti dia ini sebenarnya ini fungsinya yang ngecek sih kalau misalkan si di map entry dia mapnya di sini kan ada kelas extend view model kan, dia kelas apapun yang extend view model. Nah, kalau misalkan dia sama dengan si entry set-nya, ntar dia masukin ke sini. Kalau misalkan gagal, nanti kalau misalkan kosong gitu, dia ada bacaannya no spawn gitu. Dia untuk nyocokin doang sih sebenarnya fungsinya. Nyocokin apakah si view model yang dipakai sini tuh udah sama nggak kayak yang di sini gitu. Terus selanjutnya yang tadi belum saya jelasin di mana? Oh ya, di view model. Nah di sini ada disposable kan. Terus kita add si service-nya nih. Nah fungsi subscriber sama observe ini dia sebenarnya subscribe itu dia kayak emitter atau penerima datanya. Terus observe itu dia yang nge-salurin datanya gitu. Jadi dia subscribe-nya di scheduler.io, itu input output. Ini sebenarnya ada banyak sih, ya, ada computation gitu. Cuma fungsinya dia berbeda. Kalau misalkan computation biasanya dia di proses-proses yang berat gitu, kayak misalnya perulangan dan lain-lain. Cuma kalau misalkan untuk nge-get data dari service itu biasanya saya pakai Q. Nah, terus fungsi dari MainThread ini dia ngirim data si observer ini ke MainThread atau ke foreground MainThread itu gitu. Nah, disposable single observer ini dia nge-returnnya cuma single atau satu data di sini. Nah, terus fungsi post value ini pas dia masukin data ke si variable ini dia berjalannya di background. Jadi dia nggak akan ngeganggu proses foreground nih. Jadi misalkan kita mau ngeload, kita nggak harus nunggu dulu dia ngeload baru bisa ngejalanin aplikasi gitu. Jadi kita bisa ngejalanin aplikasi sambil nunggu dia ngeload. Gitu. Terus bedanya ada juga set value. Set value dia kebalikan dari post value, dia synchronous atau dia berjalan di foreground gitu. Oke, mungkin segitu penjelasannya.
Oh ya, untuk yang ketinggalan ini habis acara ini saya push ke GitHub langsung ya untuk apa.